Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini kita akan mentadabburi surat Al-Fatihah, surat yang sangat dekat dengan kehidupan kita, surat yang kita baca minimal 17 kali sehari. Namun seringkali kita baca tanpa benar-benar merenungi maknanya. Mari kita tenangkan hati, luruskan niat, dan hadirkan kesadaran bahwa setiap ayat dalam surat Al-Fatihah adalah dialog langsung antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah adalah ummul kitab, induk dari seluruh Al-Quran. Ia menjadi pembuka mushaf, pembuka sholat, dan pembuka doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat ini dalam kehidupan seorang muslim. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, tetapi mencakup tauhid, ibadah, doa, dan petunjuk hidup. Mari kita mentadabburi ayat demi ayat dengan hati yang terbuka. Pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini bisa kita petik. Setiap aktivitas kita seharusnya dimulai dengan menghadirkan Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya kasih sayangnya luas, mencakup semua makhluk. Dan Ar-Rahim, kasih sayang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini mengajarkan kita bahwa hidup ini berjalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan rahmat Allah. Saat kita mengucapkan Bismillah, sejatinya kita sedang berkata, "Ya Allah, aku lemah tanpamu." Kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji, bukan sebagian, tapi semua pujian hanya milik Allah. Kita sering memuji manusia atas kebaikan mereka, padahal semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Allah adalah Rabb, Tuhan yang mencipta, mengurus, mendidik, dan menjaga kita. Bahkan sejak kita belum mengenalnya. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat gagal. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Itulah makna dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah disebutkan 2 kali dalam surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa hubungan Allah dengan hambanya dibangun di atas rahmat, bukan kebencian. Sebesar apapun dosa manusia, pintu kasih sayang Allah tidak pernah tertutup. Ayat ini menenangkan hati kita yang lelah bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Kemudian ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan.
Allah mengingatkan bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia. Akan ada hari yang dimana tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal dan rahmat Allah. Ayat ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, serta kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah makna dari ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Inilah inti dari surat Al-Fatihah. Kita berjanji dalam surat ini, dalam ayat ini, tidak menyembah selain Allah, tidak bergantung secara berlebihan kepada makhluk. Namun di saat yang sama kita juga mengakui, ya Allah, kami tidak mampu beribadah tanpa pertolonganmu. Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Kemudian ayat yang keenam yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa terpenting dalam hidup manusia. Kita tidak meminta kekayaan, jabatan, atau popularitas terlebih dahulu, tetapi meminta petunjuk. Karena tanpa petunjuk, ilmu bisa kita sesatkan, ilmu bisa menyesatkan, amal bisa salah arah, hidup terasa kosong. Jalan lurus adalah jalan yang diridhoi Allah, menenangkan hati dan mengantarkan kita ke surga. Kemudian ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini berarti kita meminta agar meneladani orang-orang soleh, dijauhkan dari kesombongan ilmu dan dijauhkan dari kebodohan dalam ibadah. Ayat ini mengajarkan kita untuk belajar rendah hati dan terus memperbaiki diri. Surat Al-Fatihah bukan sekedar bacaan sholat, tapi peta kehidupan. Jika kita benar-benar menghayatinya, hati menjadi tenang, hidup lebih terarah, dan ibadah terasa bermakna. Mari kita mulai membaca Al-Fatihah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang hadir dan sadar. Demikian tadabbur surat Al-Fatihah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel-channel kami agar tidak ketinggalan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.